Saudara, pada zaman sekarang ini banyak sekali orang memperalat Tuhan. Banyak orang datang katanya cari Tuhan, tapi sebetulnya mereka tidak benar-benar mencari Tuhan, tetapi mencari yang lain. Ada yang datang kepada Tuhan karena ingin berkat, misalnya karena ingin harta atau kekayaan, ingin kesembuhan, jodoh, ketenaran, atau kesuksesan. Dan banyak pengkhotbah di dalam khotbah-khotbah mereka mengiming-iming bahwa nanti kalau ikut Tuhan, kalau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diminta. Nah, sebenarnya ini bukan hal yang baru. Dari dulu sejak Tuhan Yesus mengajar, kitab Injil menceritakan kepada kita kisah-kisah yang sama. Nah, di dalam 7 kali renungan berturut-turut ke depan, kita akan belajar bersama-sama tentang the 7 I am atau 7 perkataan aku adalah yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Nah, aku adalah atau di dalam bahasa Yunani ego eimi adalah 7 perkataan Tuhan Yesus mengenai dirinya yang semuanya dicatat di dalam Injil Yohanes, di mana frasa ini dipahami kaum Yahudi sebagai penamaan diri yang bersifat keilahian. The 7 I am itu adalah akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan akulah pokok anggur yang benar. Nah, mari kita membuka Yohanes 6 ayat 35 yang merupakan perkataan aku adalah bagian yang pertama. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, saudara, untuk memahami kalimat ini, kita mesti melihat konteks di mana kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 6. Dimulai dengan kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Nah, Yohanes mencatat bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang dilakukannya. Ayat yang kedua. Dan setelah orang banyak itu melihat mukjizat itu, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang di dalam dunia. Ayat yang ke-14. Dan karena begitu orang banyak kagum dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, maka mereka, orang banyak itu kemudian ingin mengangkat dia menjadi raja dengan paksa. Nah, Tuhan Yesus kemudian menyingkir ke gunung seorang diri karena dia tidak ingin diangkat menjadi raja oleh orang banyak itu. Nah, keesokan harinya ketika orang banyak itu menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah pergi, mereka berangkat ke Kapernaum untuk mencari dia. Ayat ke-24. Nah, ketika orang banyak itu mencari dia, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 26. Nah, Tuhan Yesus tahu alasan dibalik mengapa mereka mencari dia. Bukan karena mereka melihat kemuliaan Allah melalui mukjizat yang dilakukannya, tetapi karena mereka makan roti dan kenyang. Mereka melihat mukjizat yang dilakukannya namun tidak bisa melihat tanda di balik mukjizat itu. Mereka semata-mata mencari dia karena Tuhan Yesus memberikan mereka roti. Nah, kemudian di dalam konteks inilah Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Apakah arti daripada perkataan ini, saudara-saudara? Yang pertama, sama seperti roti menunjang kehidupan kita secara fisik, demikian juga roti hidup itu memberi kehidupan secara rohani kepada kita. Nah, memakan roti atau seperti orang Israel memakan mana, mereka akan lapar lagi. Tetapi roti hidup itu akan mengenyangkan kita untuk selama-lamanya. Siapapun yang memakan dagingnya dan meminum darahnya akan mendapatkan hidup yang kekal. Bahkan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Nah, tentu yang dimaksudkan di sini memakan daging dan meminum darah bukanlah secara hurufiah, tetapi percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kedua, apa yang kita perlu atau apa yang kita inginkan yang berasal dari dunia ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah memuaskan kita. Seberapa banyak pun kita memiliki atau mengejar isi dunia ini, tetap tidak akan pernah cukup dan memuaskan diri kita. Hanya Tuhanlah yang bisa memuaskan kebutuhan dan hasrat terdalam kita. Tuhan Yesus mengatakan, kita tidak akan lapar lagi, kita tidak akan haus lagi. Nah, Daud di dalam Mazmur 23 juga mengatakan hal yang sama. Tuhan adalah gembalaku. Atau dengan kata lain, jika Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apapun. Ketiga, Tuhan Yesus menegaskan bahwa tujuannya datang ke dalam dunia ini bukanlah untuk memberikan makanan yang hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani yang bersifat sementara. Melainkan dia datang untuk memberi kehidupan kekal kepada kita. Memenuhi kebutuhan rohani kita.
Nah, saudara, biarlah melalui renungan ini mengingatkan kita bahwa kebutuhan kita bukan melulu kebutuhan fisik. Kita juga punya kebutuhan rohani. Jangan cari Tuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik. Jangan percaya kepada Tuhan Yesus karena motivasi supaya keinginan-keinginan kita dipenuhi. Selama kita mengisi hidup kita dengan sesuatu yang tidak memuaskan, kita akan terus lapar dan dahaga. Mari kita datang kepada Tuhan, mengenal pribadinya, menikmati dirinya, dan kiranya dengan Dia saja kita mengalami kepuasan hidup yang sejati. Amin.